Pivot ini sebetulnya kalau dicari di literatur bisnis manajemen ini rasanya nggak akan ada ditemukan, kecuali ini memang buku-buku terbaru, karena memang ini istilah di lean startup, jadi berkembang di ekonomi digital, dan ini juga seiring dengan agile culture ya, agile organization, ini penting untuk kita ketahui. Khususnya ini di pandemik, di masa pandemik. Ya. Kenapa? Karena di masa pandemik ini terjadi perubahan yang mengubah banyak hal yang awalnya normal jadi nggak normal sekarang. Nah, saya mungkin mau mulai dari sini dulu. Ini memang bahasan berbau bisnis gitu ya, tapi bisnis itu kan ujung-ujungnya juga ketemu dengan konsumen, market, manusia juga. Jadi proyek-proyek sosial pun harusnya itu objeknya manusia, dan itu manusia yang sama yang juga menjadi objeknya bisnis gitu. Jadi penting bagi kita para pegiat sosial ini juga untuk memahami karakter konsumen, karakter pasar yang memang pengaruh ekonomi ini cukup signifikan ya dalam membentuk perilaku mereka. Jadi dalam bisnis itu, ini yang berkembang beberapa tahun terakhir itu ada namanya VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ya kalau diterjemahkan mungkin ke dalam bahasa Indonesia ya, volatility itu adalah apa ya, fluktuasi gitu ya, ketidakmenentuan, bisa turun naik, volatile ya, sangat dia bisa berubah dengan sangat cepat. Kemudian ada uncertain, serba nggak pasti. Seperti sekarang para negarawan ya, para politisi maupun para ekonom tuh ngelihat semester 2 ini serba nggak pasti. Beberapa memprediksi ya di paruh kedua tahun 2020 ini akan terjadi PHK besar-besaran. Sampai 5 juta orang tuh akan kehilangan pekerjaan. Ini efek dari resesi karena Indonesia kan sudah minus 5 ya. Negara-negara lain tuh sudah double digit sampai minus 20. Inggris juga kemarin baru menyatakan secara teknikal itu resesi ya. Jadi serba nggak pasti. Nah, kita pun kalau bikin sesuatu ini harus bisa melihat potensi ketidakpastian. Nah, makanya tadi di sebelah kanan ini, kalau sebelah kiri itu adalah VUCA mengenai fenomena yang terjadi, sebelah kanan itu adalah apa yang kita harus miliki, adakan, supaya kita bisa merespon VUCA di sini. Jadi volatility itu direspon dengan demand, dengan vision, ya. Vision. Jadi fluktuasi dinamika pasar gitu ya, dinamika konsumen tuh dengan visi, kita harus jelas nih visinya mau kemana. Dan ini memang biasanya visi ini harus dimiliki para pimpinan lah, para founders. Termasuk saya asumsikan yang hadir di squad-squad sekarang ini juga para founders itu para pimpinan ya, para pencetus ide gagasan. Ketidakpastian dengan understanding, complexity dengan clarity, ambiguity dengan agility. Nah, ya. Jadi kalau ada ini nih, ideal sama actualnya beda, misinterpretation, ada gap, kita harus agile dalam rangka untuk melakukan inovasi-inovasi baru maupun decision making terhadap perubahan yang ada. Nah, pivot ini kalau mau dipetakan gitu, dia tuh ada di mana ini dalam konteks ini. Jadi salah satu bentuk dari agility ya, kelincahan kita merespon perubahan itu adalah dengan namanya pivot. Nah, kita akan bahas ya dalam 15 menit ke depan apa itu pivot, mengapa, kemudian kapan harus dilakukan, bagaimana caranya. Jadi belum berubah. Sebentar ya. Ini slide saya yang basket ini muncul nggak? Sebentar. Hah? Muncul. Ya. Jadi kalau yang pernah main basket atau senang basket atau paham basket walaupun nggak main, itu ada istilah pivot. Jadi pivot itu memang diambil dari istilah main basket. Jadi satu posisi di mana si pemain basket itu nggak dianggap fold atau double gitu ya, bawa-bawa bola basket, dia bergerak-gerak
ketika satu kakinya diam. Tapi kalau dia dua kakinya diam, bergerak, itu double namanya kan. Itu pelanggaran. Nah, dalam inovasi atau bisnis pun sama begitu. Jadi pivot itu not necessarily sama dengan change. Jadi ini sebuah perubahan yang spesifik gitu, atau special kind of change. Mengapa? Karena ini nih, yang tidak berubah itu adalah visi bisnis atau visi project atau core activity atau core bisnis dari projectnya. Tapi kita merubah haluan gitu ya, asalnya ngadep depan jadi ke belakang, ngadep kiri ke kanan, tapi ada satu pijakan yang dia nggak berubah. Jadi ini perubahan yang tidak berubah. Jadi perubahan yang dilakukan berubah, tapi ada satu tumpuan yang dia tidak membuat tidak berubah. Jadi untuk memahaminya bisa diilustrasikan dengan kayak pivot di dalam basket. Nah biasanya nanti yang akan diubah itu adalah produk modelnya sama ada namanya itu engine of growth, mesin pertumbuhan yang baru. Nah mengapa harus pivot? Biasanya kita itu mau melakukan sesuatu kalau ada benefit yang mau kita dapatkan. Kita mau melakukan ibadah karena ada surga. Tapi kita juga mau melakukan ibadah karena takut ada neraka gitu, takut masuk neraka. Itu kan at-targhib wa tarhib itu begitu ya konsepnya. Nah, sama kalau kita mau ngelihat pivot ini ya harus tahu dulu kalau nggak pivot apa yang akan terjadi. Ini dalam buku 50 Examples of Corporation that Failed to Innovate, 50 perusahaan besar yang mereka gagal berinovasi. Itu kasus Kodak pertama. Jadi Kodak itu udah mati sekarang. Rasanya sih dia udah bangkrut ya, karena udah nggak ada juga. Kenapa? Karena dia gagal ya, atau dia tidak melakukan perubahan. Jadi Kodak ini kan di zamannya dulu core bisnisnya di roll film ya. Jadi padahal yang menemukan digital kamera pertama kali itu adalah orang-orang. Orang bejo minum. Ini ada yang agak terganggu saya. Mohon di mute ya. Mohon yang baru join di mute. Nah, Kodak ini tuh jadi terganggu ini. Penemu digital kamera itu adalah orang Kodak. Tapi waktu itu Vice Presidennya bilang jangan di launch. Kenapa? Ini bisa makan penguasaan pasar kita gitu ya. Roll film kita nih bakal habis sama digital kamera ini gitu. Jadi mereka nggak jadi launch. Makanya si Vice President ya ketika kemudian Kodak ini habis hilang market share-nya, dia bilang kita yang dahulu mendevelop digital kamera pertama, tapi kita gagal mendapatkan persetujuan internal untuk launch dan juga tidak menjualnya karena ketakutan akan efek terhadap pasar dari roll filmnya si Kodak sendiri. Jadi ini ketakutan akan inovasi, dia nggak launch, akhirnya orang lain yang launch gitu. Sama kita juga sekarang kalau nahan-nahan ada satu ide kita nggak launch gitu ya. Ini masalah waktu aja. Kita yang launch atau orang lain gitu ya. Apalagi kalau itu kebaikan ya jangan ditunda-tunda begitu. Nah yang kedua Nokia. Nokia itu sekarang udah hilang. Bisa dikatakan nggak sama sekali walaupun masih ada ya. Tapi benar-benar nggak terdengar lah. Kenapa? Karena mereka gagal mentransformasi pengalaman pengguna telekomunikasi yang sudah berubah dari keyboard ke touchscreen ya. Jadi waktu itu sebetulnya yang menghancurkan pasarnya Nokia itu adalah ketika di tahun 2007 Apple yang core bisnisnya adalah komputer, ya, personal komputer itu meluncurkan iPhone. Jadi mobile phone pertama yang mengintegrasikan antara suara, data, kemudian experience banyak hal ya, internet, musik dan sebagainya. Nah, jadi ketika tahun berikutnya dia barulah masuk ke Android, tapi it's too late, telat. Makanya salah satu penyebab kegagalan itu adalah keterlambatan. Kalau kita sering telat, biasanya agak susah untuk sukses, gitu ya. Saya harus sampaikan itu. Apapun telat dalam bisnis, kesalip sama orang.
telat dalam misalkan hadir kuliah di kelas ya ilmunya nggak dapat yang awal-awal. Jadi ini para innovator ya, saya berharap sih para member Beaten-Zog Innovation Center jangan budayakan telat, budayakan tepat waktu, bahkan in time. Sebelum saatnya dimulai itu kita udah ada gitu. Itu menunjukkan kita well prepared. Kita nih bawa energi untuk mengambil sesuatu manfaat. Harus kayak gitu. Ya, bahkan dalam bahasa Arab ada, saya nggak tahu ini hadis atau quote ya. Man bati amaluhu lam yusrobihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya nggak akan dipercepat nasibnya. Ya, jadi yang lambat-lambat tuh nggak akan cepat. Memang benar kan? Ya. Jadi kalau lambat tuh nggak akan cepat, pasti ketinggalan. Apalagi kalau amalnya lambat, ya nasibnya juga akan cepat. Jadi prinsipnya sekarang kalau ada kebaikan, udah kerjain dulu aja. Makanya saya ini bukannya, saya nggak kerja di Tokopedia gitu ya. Tapi saya suka sekali dengan tagline-nya itu. Mulai aja dulu. Apalagi kalau itu kebaikan, nggak ada alasan untuk nunggu-nunggu. Jalan aja dulu gitu. Ya, jangan takut gagal, nggak sempurna dan sebagainya. Jadi ini konteksnya nih banyak nih. Saya tidak sedang bicara bisnis secara spesifik. Ini bicara tentang gerakan sosial, termasuk komunitas kita lah, ya gitu. Nah, yang menarik lagi satu lagi, Blockbuster. Jadi ini memang di Indonesia nggak ada, tapi di sana di Amerika tuh ada perusahaan penyewaan DVD terbesar. Mereka punya toko banyak gitu. Kalau di kita kan yang banyak itu jualan DVD bajakan ya, sampai di stasiun juga banyak gitu. Dan kalau ada film terbaru tuh 2-3 hari itu udah ada di situ gitu. Nah kalau di luar negeri itu ada namanya Blockbuster, dia tempat penyewaan DVD. Nah yang lucu adalah dia mati sekarang oleh Netflix. Ya, yang lucu lagi adalah dulu penemunya Netflix itu pernah datang ke CEO-nya Blockbuster, ngajak barengan partnership. Yuk kita kerjasama lah. Anda kan jualan DVD nih, kami ini platform online. Kita bareng aja. Terus kata si CEO Blockbuster-nya, ini niche market, ini kecil banget. Enggak deh, gue kan gede gitu ya. Ya, the idea got turned down by Antioko ya, because he thought it was ridiculous. Ini konyol lah, ngapain sih nonton video gitu ya lewat gadget segala macam. Kayaknya enggak deh. Tapi ternyata akhirnya dia yang dimakan sama Netflix. Di 2010 Blockbuster bangkrut. Dan Netflix sebaliknya jadi perusahaan bernilai 28 juta US dollar, berarti sekitar ya kalau dikali 15 ya, ini 30 kali 15 450 triliun ya. Berarti ini 450 triliun miliar. Ya 400 kan kalau dikali 15 ya, ya kurang lebih sekitar 4,5 triliun. Ya. Nah, kemudian si CEO-nya bilang the internet didn't kill Blockbuster. Internet yang bukan membunuh Blockbuster, tapi perusahaan Blockbuster sendiri yang membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak melakukan perubahan. Nah, termasuk sekarang ya, COVID ini membawa keterpurukan ke banyak sektor. Tapi ya, kita harus punya quote yang baru. Bukan COVID yang membuat perusahaan-perusahaan bangkrut, yang membuat kita ini terbatas segala macam. Tapi kemampuan kita beradaptasi dengan COVID ini yang tidak melakukan perubahan. Jadi kalau kita biasa-biasa aja nggak berubah, ya memang kita jadi efek gitu, jadi efek dari sesuatu yang lain. Tapi kalau kita agile, melakukan pivot, jadi nasib itu ya kita yang nentuin gitu. Jangan sampai kita ini jadi produk orang lain ya. Jadi dari akibat dari orang lain. Kita ini harus yang proaktif. Kita yang menjadi penentu nasib kita sendiri gitu. Nah ini the internet didn't kill Blockbuster, the company did it to itself. Nah COVID ini sekarang ini jadi disruptor baru termasuk untuk industri 4.0. Ya sebut aja ini 5.0 gitu ya. It's a super disruptor. Ya. Nah, kalau pivot itu kapan? Ya, nah ini sekarang jadi pivot itu tadi ya. Apa itu pivot? Seperti pemain basket. Mengapa harus pivot? Kalau enggak bisa mati, ya. Kayak perusahaan-perusahaan tadi itu tidak berinovasi, tidak berubah. Kapan pivot dilakukan? Ketika terjadi fenomena flat atau decline. Ya, kalau dalam produk nggak laku-laku produknya,
cenderung turun atau bahkan flat. Jadi kalau kita punya produk atau punya project atau punya apapun ya, organisasi, bisa produk, bisa apapun, itu keadaannya tuh gitu-gitu aja, melempem gitu ya, diam atau bahkan cenderung turun, itu tandanya harus segera dilakukan pivot, ya, dilakukan perubahan gitu. Jadi kalau pivot itu perubahan yang masih bertumpu pada satu titik tumpu yang menjadi core ya, jadi aktivitas utama. Ekstrim yang lain adalah radical changes ya, perubahan radikal gitu. Tapi pivot nggak kayak gitu, nggak, ini bukan radical changes gitu ya, bukan perubahan radikal. Indikatornya biasanya dari ini. Nah, kapan itu bisa dilihat? Minimal 3 bulan, minimal 3 titik amatan. Jadi kalau kita mau bikin grafik itu kan, kalau 2 tuh masih bisa naik, nanti bisa turun, bisa naik atau naik lagi, atau turun bisa naik lagi gitu kan kalau 3 titik. Tapi kalau sudah 3 titik berturut-turut flat atau turun, itu tanda-tandanya harus segera pivot. Harus segera dilakukan sesuatu. Ya, apakah itu, nah grafik apa ini? Bisa grafik user, follower, penjualan, ya, traffic yang datang ke toko, yang datang ke klinik, yang datang ke pasar, yang datang ke apapun produk kita ya. Nah, karena sekarang itu namanya stay at home economy. Pasar ini diam di rumah, duduk semua. Dia nggak mau keluar rumah karena social distancing. Makanya ada sektor-sektor yang naik, ada sektor-sektor yang turun. Ya, yang naik tuh contoh misalkan food delivery. Karena orang nggak mau keluar ya dianterin ke rumahnya. Logistik ya delivery ya yang nganterin. E-commerce, jualan lewat online, remote working karena orang WFH, streaming services karena di rumah juga mungkin bioskop udah nggak rame lagi ya mereka nonton di rumah. Media telco jelas karena butuh internet connection, online learning, PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Cloud services karena orang terbatas storage di handphonenya ya dia harus nyimpen di atas, di awan gitu ya. Jelas ini farmasi dan seterusnya. Jadi squad-squad kita pun sekarang saya nanti ada kan beberapa squad yang sekarang tuh the fall ya. Contoh misalkan Travel Rally. Itu menurut saya harus pivot. Karena mau nunggu kapan gitu ya. Masa kita udah deh squad ini kita nggak lakukan apa-apa karena masih pandemi. Kalau pandemiknya sampai tahun 2021 akhir misalkan, berarti kan nggak ngapa-ngapain gitu setahun setengah. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita lakukan namanya pivot. Nah, si disrupsi COVID ini, supaya kita jelas ya nanti pivotnya itu gimana, ini yang harus berubah itu adalah ini, makanya. Jadi kalau di disrupsi digital itu yang berubah adalah perilaku konsumen, penyebabnya adalah model bisnis, produk digital. Kalau disrupsi COVID itu yang berubah konsumennya. Karena virus itu menyerang orang gitu. Jadi orangnya berubah perilakunya. Sehingga yang harus berubah apa? Produk untuk orang tersebut, model operasional untuk orang tersebut, sama model bisnis untuk konsumen tersebut. Jadi pivot itu adalah penyesuaian apa yang dibuat untuk konsumen karena konsumennya berubah gitu. Ya, mereka yang tidak berubah dipastikan dia bertentangan dengan kaidah hukum alam gitu ya. Konsumen berubah, dia nggak berubah ya nggak bakal dibeli atau direspon oleh konsumen. Nah, jadi ada 3 nih ya secara tahapan. Pivot itu nanti diproses bagaimana perubahannya. Pertama kita harus pahami dulu kebiasaan baru konsumen kita, user kita. Jadi masing-masing kan punya bisnis model canvas ya ketika bikin project ini. Di situ ada customer, ada stakeholder-nya siapa, kemudian channel-nya siapa saja ya gitu ya, kita bermitra dengan siapa. Adakah yang berubah? Karena mungkin dulu kita bikin tuh pas akhir tahun 2019 belum ada pandemik gitu ya. Nah sekarang semuanya berubah ya kita harus meredefinisi profil mereka. Ya. Siapa konsumen, apa yang baru, kebiasaan baru apa dari konsumen atau dari target audiens kita tersebut. Termasuk ketika project ini, hampir semuanya kan kita nih di Dikmen ya, hampir semuanya adalah pelajar. Jangan pikir pelajar yang 2019 lalu itu sama dengan pelajar yang di 2020. Beda secara behavior. Itu sudah bisa dipastikan. Kebiasaannya berubah.
Jadi kalau kita masih mikir otak kita nih mindset-nya masih tahun 2019, menggunakan cara-cara sebelum pandemik, bisa jadi nggak relevan. Ya. Nah karena itu kita harus melakukan namanya pivoting. Ya. Ini dalam konteks bisnis namanya business pivoting, kalau dalam project ya project pivoting atau product pivot dan sebagainya. Sama yang ketiga ya transformasi digital, karena untuk berinteraksi dengan mereka, untuk physical ini sekarang agak almost impossible, atau kalaupun enggak, orang nggak menarik gitu untuk ketemuan, apalagi nih kasus-kasus COVID makin naik dan sebagainya, maka interaksi dengan target audience itu pasti lewat media digital. Jadi ini nggak bisa dihindari gitu ya. Bukan semuanya harus digital juga, tapi ya kita nggak bisa terhindar dari itu semua. Ya, nah tetap kalau kita bikin produk tentu jangan asal. Jadi bikin produk itu di design thinking yang kita pelajari di Agile itu adalah kita membuat produk itu sesuai dengan kebutuhannya konsumen, bukan maunya kita. Ya ini berkali-kali nih di beberapa kali coaching saya sampaikan, jangan menurut kita gitu. Saya mau pengen kayak gini, bikin gitu, begini. Kita harus design thinking itu menggunakan kepalanya user kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hadapi dengan masalah-masalahnya, baru kemudian kita pikirkan solusi untuk masalah itu. Maka setiap produk yang menjadi solusi atas masalah, itu bisa dipastikan ya, secara konsep tuh pasti akan sukses. Kalau dia merupakan solusi atas masalah. Karena orang tuh nggak mau bermasalah, dia pasti cari solusi. Ketika kita, produk kita ini menyelesaikan masalah mereka tuh pasti, boom, akan sukses gitu ya. Jadi, masalah apa di kebiasaan baru konsumen itu? Makanya untuk pelajar ya, mahasiswa, kita harus lihat kebiasaannya sudah berubah, mereka juga nggak kuliah, nggak ke sekolah, kebiasaan mereka tuh sekarang ngapain sih gitu. Terus mereka punya masalah apa dalam kebiasaan baru tersebut. Kemudian ya baru kita, apa ya, kita bikin produk deh sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pivot ya. Nah, sekarang nih kita udah ke poin apa itu pivot dan bagaimana cara pivot itu. Ini ada 8, secara teoritis ada 8, kalau mau baca nanti di The Lean Startup. Seingat saya udah sharing ya di grup. Tapi ada 4 yang utama, karena itu merepresentasi yang 4 yang lain. Ada namanya itu zoom in, zoom out. Zoom ini bahasa ya, bukan merek media video call. Zoom in, ya. Jadi zoom in ini kayak mikroskop gitu, kita ngelihat ke dalam. Zoom out, ngelihat lebih jauh. Kemudian customer segment yang pivot, yang berubah. Sama yang keempat, architecture-nya. Architecture-nya berubah. Nggak usah didefinisikan, tapi kita pakai ilustrasi saja. Zoom in pivot itu yang dilakukan oleh Instagram. Jadi jangan pernah berpikir ya, semua produk-produk yang sekarang terkenal tuh, itu mereka sejak awal sudah sukses. Tidak. Itu mereka melakukan banyak pivot. Ya, selama mereka masih bisa bertahan ya, namanya runway. Jadi kalau mereka punya duit untuk bisa tetap hidup, misalkan setahun, ya selama setahun itu dia punya kesempatan untuk terus berubah sampai menemukan namanya product market fit. Sampai si produk itu nyantol sama marketnya, sama target audience-nya. Nah selama itu dia harus terus mencari cara supaya tidak flat, tidak decline, tapi naik, tumbuh. Nah si Instagram ini pas awal di launch, itu tuh fiturnya lengkap, macam-macam ada. Ya selain sharing foto tuh ada check-in, kemudian ada macam-macam. Nanti mungkin bisa dicek ya. Bourbon ini mungkin nanti bisa di googling itu kayak gimana sih dulu pas awal. Tapi itu gagal. Jadi ya yang download sedikit, yang follow sedikit, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk zoom in. Udah kita mah urusan foto aja deh, gitu ya, sharing foto aja. Jadi fokus. Nah ternyata itu relevan bagi user. Dia gede sampai akhirnya besar, seperti sekarang sampai akhirnya dibeli sama Facebook. Ya Facebook tuh biasanya mengakuisisi yang lain tuh karena bisa jadi dia melihat itu ancaman, atau kedua itu bisa disinergi. Ya akhirnya dijual lah Instagram ini ke Facebook. Itu contohnya zoom in ya. Jadi sekarang teman-teman lihat lagi produknya nih, ini kebanyakan nggak orang tuh jadi bingung, terus jadinya tuh males gitu ya pakai.
Nah, kalau itu terjadi, maka kayaknya coba di streamline gitu. Mana yang paling mendingan sedikit tapi kepake daripada banyak bingung user. Saya dulu pernah ikutan training periklanan gitu ya, yang ngisi Mike Clearly, itu pakar advertisement dari New York. Dia bilang gini, iklan yang bagus tuh adalah seperti kita kalau mau ngasih bola tenis ke orang lain, jadi satu orang tuh, ada 2 orang, kita ngelempar 5 bola tenis bebarengan ke orang itu, dilempar semua, itu bisa jadi kalau 5 bola atau 10 bola dilempar sekaligus, nggak ada satupun yang ketangkap sama lawan main kita. Karena dia banyak kan, wah nggak ketangkap satupun. Tapi kalau dilempar satu-satu, ya lempar satu, tangkap, lempar satu, tangkap. Nah dalam komunikasi pun begitu, dalam produk gitu. Kalau kebanyakan, malah nggak ada satupun yang ditangkap sama user. Nah, jadi ini adalah being focus ya. Ini zoom in, contohnya begitu. Nah yang kedua zoom out. Nah, sebaliknya zoom out itu yang awalnya fiturnya sederhana, beberapa ditambah jadi banyak. Contohnya adalah AirAsia, Gojek, ya Gojek lah. Gojek kan awal kan cuma ride hailing, sewa motor lah ya, ngojek sama mobil gitu. Tapi kalau hanya dari 2 itu aja, pasti flat tuh pertumbuhan itu ya gitu aja paling. Apalagi kalau semua orang udah naik Gojek gitu, nggak akan nambah pertumbuhan usernya, pertumbuhan omsetnya gitu. Maka dia ke banyak layanan, ya banking dengan ada yang GoPay, dia beli Mitrans, ya dulu ada Massage, ada auto service, ada home maintenance ya, Go Live. Bahkan sekarang dia ada video streaming namanya GoPlay. Karena dia tahu pandemik ini orang banyak nonton gitu. Jadi ada GoPlay ya dan seterusnya. Termasuk farmasi dia ada, kalau saya sama Halodoc ya. Halodoc tuh sama Grab apa Gojek. Tapi intinya begitu. Ya AirAsia dulu cuma jualan tiket pesawat, sekarang kemudian di AirAsia Go layanan hotel maupun paket perjalanan. Itu ya, itu zoom out. Yang ketiga, mengubah segmen audience, target audience. Jadi berubah gitu ya. Contohnya Marlboro itu waktu di launch itu, percaya atau enggak, dia tuh rokok untuk wanita. Dibikinnya ya. Ini kalau nggak salah Philip Morris ya. Marlboro tuh apa Dunhill. Pas saya nggak tahu lah. Ini rokok soalnya. Dulu untuk wanita, tapi ternyata yang lebih suka tuh laki-laki. Ya udah akhirnya dia pivot. Udah nggak jadi wanita, jadinya laki-laki gitu. Dan semua iklannya berikutnya adalah sangat maco gitu ya. Cowboy dan sebagainya. Kemudian Facebook, awalnya kan si Mark Zuckerberg itu kan waktu kuliah, dia bikin, itu tuh sebetulnya buat kenalan anak-anak Harvard. Tapi ternyata mereka share juga keluar Harvard, bahkan kampus-kampus lain, bahkan teman-temannya. Ya udah akhirnya dia pivot bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk masyarakat umum. Mio ya, nah kebanyakan kita nih punya motor Mio. Awalnya tuh untuk wanita Mio itu, namanya aja Miao kan kucing ya. Tapi ternyata laki-laki juga seneng gitu kalau nggak pakai apa sih mengignite itu nyalain pakai kaki itu kan itu masalah juga gitu ya. Kalau elektrik itu kayaknya simple. Akhirnya berkembanglah Mio itu yang maco-maconya juga Mio ada gitu ya. Padahal brandnya tuh brand Mio itu awalnya untuk perempuan. Itu pivot. Bayangkan kalau seandainya dia nggak pivot, ya udah hanya untuk motor cewek aja gitu. Bahkan nanti kompetitornya yang ngambil motor elektrik untuk cowok kan si Yamaha pasti akan kesalip. Jadi ini pentingnya mengubah customer segment. Jadi teman-teman sekarang ya, kalau misalkan ini kok squad saya ini kok nggak direspon ya sama usernya, jangan ragu, jangan takut untuk mengubah tadi produknya jadi dari kompleks jadi sederhana atau dari sederhana jadi banyak. Atau yang kedua, customer segmentnya kemarin misalkan anak-anak rohis. Anak-anak rohisnya juga kok sekarang mah gini ya.
udahlah ini umum aja gitu, coba gitu. Atau misalkan umum jadi ke Rohis atau apapun itu yang justru nanti harus dieksplor ya. Nah, yang menarik adalah yang terakhir ini. Ini agak lebih radikal ya dibandingkan zoom in, out sama segmen. Yaitu yang berubah arsitektur bisnis ya atau produknya. Jadi Zara sama Louis Vuitton ya yang sering main di Jakarta ya, outlet-outletnya itu kan di very premium channel gitu kayak Pacific Place, Senayan City gitu ya. Itu selama pandemik ini pusing mereka karena semua mall tutup. Terus ya outlet-outlet mereka ada di mall. Ya pasti itu zero revenue gitu, nol, nggak ada omset sama sekali. Tapi mereka lihat, nggak malu bikin masker mereknya Zara sama Louis Vuitton. Jadi ya udah mereka karena fashion, urusannya sama kain, yang biasanya bikin jas gitu ya, blazer, ya udah bikin kainnya dibikin masker aja, tapi ada mereknya Zara sama LV. Harganya mulai dari 5 juta, 10 juta, ada yang 100 juta, dan ada yang beli gitu. Ya sama, target segmen yang sama. Jadi dia nggak merubah customer segmennya, tapi dia merubah bisnisnya. Dia kan punya sentra produksi gitu ya untuk bikin fashion ini, ya udah semuanya jadi bikin masker. Ya. Nah, termasuk ini Ismaya Group nih customer saya dulu pas awal-awal tahun tuh bikin surat dia menutup seluruh restorannya. Jadi restorannya macam-macam nih. Restoran premium semua. Kita juga bingung nih ngapain nih orang pada tutup. Tapi ternyata itu keputusan tepat. Karena sampai bulan ke-7, ke-8 sekarang pandemik ini jalan. Kebayang kalau dia nggak tutup restoran, wah itu berdarah-darahnya benar-benar. Ya. Minusnya itu cash flow-nya pasti akan minus banyak. Jadi semakin ditutup lebih cepat waktu itu keputusan benar. Dan dia mengubah, jadi chef-chef terbaiknya itu dia nggak pecat, tapi dia bikin namanya Yummy Box. Ya. Ini catering premium. Jadi masyarakat tetap kan yang segmen premium ini, jadi dia customer segmennya sama, tapi beralih yang biasanya dine in, datang ke restoran, beli online. Baik, itu ya teman sekalian. Jadi pivot itu kayak main basket, berubah, teorinya bisa lebih spesifik, atau lebih generik, atau lebih variatif, kemudian segmennya yang berubah, kemudian arsitekturnya yang berubah, tapi core-nya tetap gitu ya. Kan kayak ini Yummy Box tetap makanan premium, Zara LV tetap fashion premium, tapi yang dijualnya beda. Nah, kata kuncinya itu adalah engine of growth. Jadi pivot itu adalah menemukan mesin pertumbuhan yang baru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ini transformasi digital ya. Jadi wajib dilakukan. Nah, sekarang nih kategori-kategori yang naik selama pandemik ini adalah pangan, logistik, karena pangan ini harus dianterin, berarti logistik, kesehatan, pendidikan. Jadi teman-teman yang ada di squad-nya, yang berada di area sini, itu tuh pasti naik gitu ya. Squad Merona, terus kelas inspiratif, terus apalah yang ada kesehatan, pendidikan, gitu ya. Ini harusnya tuh pede gitu, dan ini momentum untuk benar-benar gain users. Gitu. Ya, nah sederhananya kalau going online itu, transformasi digital, pertama punya medsos dulu aja deh. Karena cara berkomunikasi orang dengan kita tuh kalau kita nggak punya media sosial, terus mau lewat apa? Kita berinteraksi sama user kita kan gimana coba kalau nggak online? Email. Ya email tuh gimana ya? Orang nyari email tuh gimana? Susah kan? Emailnya Sintesa atau Imago misalkan, dia harus, ya tetap dia akan nyari kan lewat Google gitu. Tapi kalau kita punya medsos, orang bisa nge-DM, orang bisa komen atau apapun. Minimal tuh itu yang paling basic. Jadi being online, transformasi digital yang paling basic itu adalah punya akun-akun media sosial gitu. Kalau ada manusia sekarang masih nggak punya akun media sosial, mungkin dia unsosial gitu ya. Karena dia nggak mau dihubungi secara media sosial oleh orang lain. Memang mungkin dia by intention memang nggak mau diketahui sama orang lain. Tapi ini caranya, apalagi kalau organisasi kan pingin diketahui sama target marketnya. Yang kedua, ini lebih spesifik. Kalau ini medsos tuh punya pakai platform orang. Yang kedua tuh landing page itu punya kita sendiri. Makanya saya selalu berulang kali
mendorong teman-teman ya kalau yang sudah punya produk, punya merek, punya nama, punya brand, segera amankan domain name-nya. Ya, beli di rumah web, di Niaga Hoster dan sebagainya. Harganya juga nggak mahal kok itu. Ya, 200.000, 250.000 per tahun gitu ya, dibagi 12 kan cuma 20.000 gitu ya per bulan. Itu tuh kayak sewa lapak. Tapi itu tuh akan jadi tempat yang menghubungkan orang lain mengetahui kita, menghubungi kita, bahkan jualan juga kita bisa di situ. Nanti nah landing page ya, itu kan berupa website atau microsite yang ada sisi jualannya, itu baru namanya e-commerce gitu. Itu aja sih sebenarnya sederhana ya. Cara memahaminya gitu ya. Kalau kita tuh wah punya e-commerce, punya apa kayaknya gimana sih sebetulnya itu transformasi transformasi digitalnya bertahap aja gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya ini social distancing nah kan ini kan uncertain ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Kabarnya kata pemerintah Menteri Pariwisata katanya baru mungkin paling cepat awal 2021 bisa sampai akhir 2021 walaupun sekarang sudah mulai nggak ada social distancing gitu, tapi kan orang juga masih tetap reluctant untuk berinteraksi sama orang lain gitu. Dan di sektor pendidikan walaupun sudah sebagian diperbolehkan ada interaksi teman, tapi kan tetap dibatasi gitu ya. Apalagi di kasus-kasus di Kota Bogor misalkan yang masih tinggi, tetap di lockdown. Bahkan saya dengar IPB itu sampai Juni 2021 tuh masih online. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk melihat itu semua sebagai peluang, ya. Nih, selalu ada peluang di setiap krisis. Yang bikin banyak bisnis terpuruk mati itu bukan COVID, tapi ketidakmampuan kita untuk berubah. Jadi kalau ada bisnismen, direktur, ya, manajemen, komisaris atau apapun yang bilang kami turun karena COVID, itu mindsetnya perlu diperbaiki. Termasuk kita ya para founder inovasi squad ini kalau kita mikir ya kami nggak ketemuan dulu karena COVID, squad kami kan ini karena COVID nih jadinya kami nggak bisa bergerak. Itu adalah orang-orang yang menyerah dengan keadaan. Jadi hidup kita ini jangan jadi produknya pihak lain, orang lain. Kita yang harus menentukan sendiri arah gerak diri kita gitu ya. Caranya dengan pivot gitu, berubah gitu ya. Tapi tetap core-nya tidak sampai berubah total gitu.